Oke, halo, selamat hari Minggu ya semuanya. Happy weekend buat kita semua. Ini adalah weekly market outlook untuk pembahasan minggu depan dan gimana kita bakalan mulai dari market gold terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman semuanya, minggu depan itu adalah minggu yang bakalan sangat-sangat volatile. Kenapa saya katakan minggu yang sangat volatile? Karena minggu depan kita bakalan punya banyak sekali data ekonomi. Jadi buat yang baru bergabung di sini, saya tidak akan membahas FOMC itu kita bisa buy gold atau sell gold. Saya nggak akan membahas seperti itu ya teman-teman semuanya. Di sini yang saya mau kasih tahu adalah minggu depan bakal menjadi minggu yang lebih volatile dibandingkan minggu lalu. Oke, so kira-kira persiapannya seperti apa kita bakalan bahas untuk minggu depan. Oke, nah kita mulai dulu dari time frame daily untuk emas. Untuk emas, ya, eh, kita lihat di sini, Tenkan itu masih cross kijun, ya, kijunnya itu flat, oke, Tenkannya di atas. Nah, pada waktu harganya di sini saya katakan, ya, saya ingin lihat harga itu bisa close di atas daripada Senko Span B. Dan setelah close daripada Senko Span B ini harganya memang naik. Cuman naiknya ini nggak sampai kepada target saya yaitu sekitar 2000. Kenapa saya katakan target saya? Karena sebenarnya setelah kejadian ini saya juga mengambil posisi buy yang dimana target saya TP-nya adalah 2000. Oke, dan itu tidak tercapai. Dan saya ending dengan close di expected risk ya 1962. Oke, nah jadi what's next untuk emas ini? Ya untuk berikutnya emas, saya lihat kita bakalan bahas lebih detail. Di sini sekarang ini pada hari Jumat lalu harga close di pas ya di sekitar area minor pullback. Kenapa saya katakan minor pullback? Karena ini Tenkan sudah di atas kijun, kijunnya ini flat. Yang artinya adalah walaupun ini saya katakan adalah cenderung weak bearish, ada juga kemungkinan harga tertarik dulu sampai di 1940. Oke, 1940. Oke, nah mungkin kita bingung ya. Wah, ini adalah weak bearish. Jadi bearish atau bullish gitu kan. Nah, ini Tenkan cross kijun. Nah, kita bisa ganti, jangan pakai time frame 12 jam, pakai time frame 16 jam sebagai time frame acuan. Nah, time frame acuan ini adalah bullish. Oke, Tenkan di atas kijun. Oke, kemudian cloudnya cloud bullish. Nah, sekarang ini permasalahan adalah si cloud ini flat, kijun ini flat. Artinya ada kemungkinan harga tertarik ke sini, yaitu 1940-an. Tadi 40, ini 44 ya. Oke. Jadi kita drop lagi misalkan time 12 jam. Ya ini juga sama kurang lebih. Ya, ini adalah 1944 juga. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk tren secara acuan, maka kalau memang ini bullish, saya mau melihat minimal di time frame 12 jam, harga bisa close kembali di atas daripada 1966.51. Oke, bisa nggak harga ini close kembali di atas daripada 1966.51 yang di sini? Oke, kalau itu terjadi, maka saya akan turun ke time frame lebih kecil, ya time frame lebih singkat untuk nyari trigger buy. Oke, di sini sekarang kan dia begini ya, di bawah daripada Tenkan. Nah, kalau ini yang terjadi, kemudian ini flat, maka saya tinggal tunggu apakah dia beneran sampai ke sini, atau dia malah bisa sebelum ke sini, dia udah sanggup close di atas daripada si Tenkan. Kalau itu yang terjadi, maka saya akan cenderung buy. Jadi untuk sekarang saya akan cenderung untuk wait and see, tidak ambil posisi dulu. Kenapa? Karena kecenderungan adalah either dia harganya drop ke kijun 1940-an atau dia malah bisa naik. Oke, karena kenapa? Kondisinya ini flat. Flat ini 50-50. So that's why saya pribadi, saya personally lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Oke, jadi yang di sini saya mau wait and see dulu. Jadi hari Senin atau Selasa saya prefer nggak trade. Oke, saya prefer nggak trade dulu. Oke, jadi saya mau lihat harganya ini close nggak di atas daripada si Tenkan. Jika itu terjadi, maka saya akan drop ke time frame lebih kecil untuk ambil posisi buy.
ya untuk ambil posisi buy. Kalau itu sudah terjadi ya, misalkan di 12 jam ini harganya sudah close kembali di atas daripada Tenkan, oke, maka saya akan ambil posisi buy. Ya. Jadi kesimpulannya, nah ini juga sama. 8 jam dia nyentuh kijun lalu naik kembali. Jadi saya mau melihat apakah dia sanggup close kembali nggak di atas daripada si Tenkan. Jikalau sanggup close kembali di atas daripada si Tenkan, contoh seperti ini, dia drop close kembali seperti ini. Nah di sini 1999 lalu harganya naik sampai 1987, kurang lebih itu kan ada 200 pips ya ke atas. Oke, jadi kita baru good to buy menurut saya ketika dia sanggup close kembali di atas daripada si Tenkan. Jadi untuk ini saya prefer untuk WNC dulu. Jadi buat teman-teman kalau kesimpulan saya lihat adalah satu, di sini saya akan prefer WNC terlebih dahulu. Dua, harga untuk di emas terkoreksi kembali, targetnya adalah sekitar 1940 ini. Kenapa? Karena kijunnya flat. Ya. Jadi saya di sini prefer WNC terlebih dahulu sampai at least di chart 8 jam ya dia bisa close kembali di atas daripada si Tenkan di sini. Close kembali di atas itu maksudnya seperti ini, jangan kayak gini ya, lalu baru dia good to buy. Jadi kurang lebih kesimpulan seperti itu untuk market gold. Saya prefer untuk Senin atau Selasa saya WNC dulu. Kalaupun dia drop 1940-an, saya bakal lihat di time frame kecil itu ada nggak kemungkinan untuk buy. Jadi dua kemungkinan kita kalau mau buy. Pertama adalah tunggu kembali harga close di atas dari ini ya, di 8 jam at least di atas 1907 yang warna biru ya, Tenkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau harganya drop di 1940-an, setelah 1940-an kalau harganya ini bounce, saya akan cari trigger dari time frame yang lebih kecil, yaitu yang saya bakal prefer. Yang berikutnya adalah oil. Untuk market oil kalau kita lihat ya, sentrus A, Tenkan itu mengarah ke atas, kijun dalam keadaan bebas. Sekilas kalau kita lihat ini adalah bullish. Cuma satu hal dari beberapa hari lalu saya sudah sampaikan, saya nggak suka itu adalah kijunnya ini flat. Kenapa dia udah mulai bullish? Kijunnya ini nggak meninggalkan awan, masih tetap di dalam awan. Ini menimbulkan pemikiran bagi saya. Biasanya penandanya ini adalah harga bisa kembali tertarik keseret di sini 72. Jadi buat yang udah buy posisinya hati-hati ya. Kalau terkoreksi harganya adalah 72.15-an. Terkoreksi harganya ke sana. So that's why saya pribadi saya belum ada ambil posisi baru lagi untuk di US oil. Kenapa? Karena walaupun ini bullish saya lihat ada potensi harga terkoreksi. Terkoreksi itu dalam artian bukan harganya balik ya, bukan harganya reverse. Terkoreksi minimal ke sini. Kenapa? Karena sejak dari sini walaupun candlenya besar ini flat terus-terusan flat. That's why saya prefer untuk wait and see terlebih dahulu di sini. Dan saya pribadi malah cenderung untuk ambil sell. Kenapa? Kita lihat ya, ada nggak trigger untuk sell? Di sini sih nggak ada trigger untuk sell ya. Cuman lihat ini flat. Kijunnya itu semua rata-rata flat saya lihat. Nah, ini kijunnya juga flat. Nah, kalau dia mulai terkoreksi, maka yang bisa kita lakukan adalah kita drop ke time frame lebih kecil. Walaupun saat ini belum ada, tapi bisa saja kita bisa melihatnya minggu depan. Kita lihat ya. Time frame lebih kecil ini semuanya rata-rata harusnya sih belum ada. Cuman ini saya berbicara preview untuk minggu depan. Kenapa? Karena kijunnya itu flat. Ya, kijun flat di time frame daily dalam keadaan memang yang dia sudah chartnya ini adalah sudah bullish, tapi ininya flat. Artinya kalau tarik lagi ya bisa ke 72.15. Jadi untuk ini saya buat yang bullish. Teman-teman hati-hati ya. Kenapa? Ada kemungkinan ketarik kembali ke 72.15. Kenapa? Karena ininya adalah flat. Nah, jadi kesimpulannya saya lihat ada potensi dalam tren yang di sini saat ini saya akui ini adalah bullish, tapi ada kemungkinan koreksi ke 72.15. Bagi yang kalian sudah buy, kalian boleh take profit. Ya, kenapa? Karena di sini juga ada tahan kan, ada kita sebut bahasanya resisten 77-an. 7730-an.
Oke, nah di sini ada tahanan, kemudian kalian boleh take profit terlebih dahulu, atau kalau kalian mau memang menahan terus untuk fight ke atas terus, maka yang bisa kalian lakukan adalah kalian pindahkan stop level kalian tinggal jadikan itu adalah no restrict, atau kalian pasang stop level kalian di dekat break even atau di dekat entry. Oke, itu untuk US oil. Yang berikutnya adalah kita ke major. Aussie dollar US dollar. Nah, Aussie dollar US dollar di sini saya juga kemarin itu kita buy, sempat buy lalu kena stop loss di 6735. Sekarang harga 6726, lebih rendah daripada stop loss kita. Oke, pada saat ini harga Tenkan masih di atas Kijun. Nah, lihat ini contoh ya. Contoh adalah kalau Kijunnya ini flat, harga bisa keseret ke sana, dan ini sudah terjadi dan harga close di bawah daripada area major pullback. Oke, nah kalau kalian bingung ini mau gimana, next kalian turun ke time frame 16 jam contohnya. Nah, 16 jam. Oke, 16 jam Tenkan masih di atas Kijun, cuma harga running bawah Kijun ininya mulai jaraknya mulai merapat ya untuk Aussie dollar US dollar. 12 jam, 12 jam juga sama, turun 8 jam. Nah, 8 jam ini sedangkan Kijun sudah mulai merapat. Ini Kijun malah sudah di atas daripada Tenkan. Oke, jadi untuk yang kondisi seperti ini ya, kondisi seperti ini saya akan lebih prefer untuk bearish ya, brand yang bearish. Nah, kalian tinggal turun cari di time frame lebih kecil. Nah, ini contohnya. Oke, atau 2 jam coba kalian turun. Oke, 2 jam. Nah, kalau terkoreksi ya, harga terkoreksi ke 6785-an itu adalah posisi yang cukup bagus untuk sell ya. Jadi kalau ada pun rally di sini terjadi adalah itu kita jadikan sebagai strategi sell on rally. Oke, strategi sell on rally di 6780-an. Jadi menurut saya Aussie dollar US dollar ya, marketnya ini cenderung untuk drop ya. Kemarin kan saya trade, saya juga kena stop loss di 6735, dan saya lihat kecenderungan adalah bearish kalau kita melihat dari perubahan yang terjadi pada time frame lebih kecil. Nah, lihat ya, ini oke, di drop harga kalaupun rebound yaitu di sini 6750-an sampai 6780-an itu adalah area untuk sell minggu depan ya, rally di Aussie dollar ya, 6750-an sampai 80-an. Euro US dollar. Oke, Euro US dollar kita ke chart daily. Euro US dollar ini masih bullish, Tenkan Kijun mengarah ke atas, ininya dalam keadaan bebas. Cuman dalam beberapa semingguan terakhir saya nggak suka lihat bentuk candle bullish yang seperti trend bullish yang seperti ini ya, doji, kemudian ada wick yang panjang di atas. Saya nggak suka lihat bentuknya kayak gini. Oke, ini bisa menjadi ancaman ya buat yang trend bullish. Oke, nah jadi kita turun ke time frame lebih kecil, misalkan 16 jam dulu. Oke, nah 16 jam saya baru bakal tetap maintain bullishness saya kalau harganya ini bisa sanggup close di atas daripada Tenkan yang di sini. Oke, 16 jam harga close kembali di atas Tenkan, contohnya kayak gini. Nah, kayak gini dia drop, nah dia close di atas Tenkan, baru saya PD untuk balik kembali. Kalau keadaan seperti ini adalah kecenderungannya ya, kalau saya lihat kecenderungan adalah bullish, mulai kehabisan tenaga untuk drop, walaupun di sini indikasinya masih adalah bullish. Oke, belum ada indikasi untuk bearish, tapi hati-hati dari 16 jam ini dia juga ada mulai drop di antara Tenkan dan Kijun. Jadi kalau saya mau buy kembali bisa. Kalau saya pribadi saya baru suka atau saya lebih demen untuk buy kembali kalau harganya sanggup close di atas daripada si Tenkan kembali. Jika itu tidak terjadi, maka dia bakal tertarik at least ke 1.1054. Oke, kenapa? Karena Kijunnya ini flat. Oke, jadi potensi koreksi kembali terjadi koreksi kembali cukup besar ya, kurang lebih ya, 60-70 pips lagi ke bawah untuk Euro USD. Oke, dalam jangka waktu dekat. Kenapa? Karena Kijunnya ini flat. Oke, jadi kalau mau yang mau buy, saya sarankan kalau saya pribadi
Yang bisa saya lihat adalah saya mau lihat harga close kembali di atas daripada si Tenkan. Oke, itu baru saya mau buy kembali. GBP USD. GBP USD harga close di bawah daripada si hijau ya, atau di bawah area major pullback. Kemudian Senko Spanday-nya juga flat. Oke, ini adalah medium ya, medium bullish. Oke, nah kalau ini kita drop ya, time frame 16 jam. Oke. Harga udah di bawah daripada si hijau. Oke. Kita lihat 12 jam juga sama, 8 jam. Oke. Hijau sudah di atas daripada Tenkan. Oke. Nah, walaupun clocknya ini masih clock bullish ya, walaupun clocknya ini masih clock bullish, tapi ini sudah weak bullish. Oke, jadi untuk market seperti ini saya lebih prefer nyari trigger untuk sell ya, saya lebih prefer nyari trigger untuk sell. Kenapa? Karena dari time frame daily kita balik lagi, satu, dia sudah close di bawah daripada si hijau, kemudian ininya flat. Kalau kita drop lagi ke time frame lebih kecil, nah ini sudah close di bawah daripada hijau ya, walaupun ini clocknya masih clock bullish. Nah, that's why saya katakan dengan keadaan seperti ini, maka saya lebih prefer untuk drop time frame, nyari trigger untuk posisi sell. Nah, ini cukup bagus dari time frame 3 jam ini, cukup bagus untuk kasih indikasi sell. Oke, jadi GBP USD saya prefer untuk plan bearish minggu depan ya, saya lebih prefer plan yang bearish. New Zealand dollar US dollar. Oke, kita ke time frame daily dulu. Nah, time frame daily ini nggak jauh beda dengan yang ditunjukkan oleh GBP USD. Oke, Tenkan di atas 7, clock bullish, namun harga sudah mendekati lower clock ya di sini. Oke, ya ini bisa aja sebagai support di sini. Namun kita bisa drop dulu ya ke time frame misalkan 16 jam. Oke, nah di sini kalian lihat hijau sudah cross Tenkan dan ini mau masuk kepada twist dengan Tenkan ataupun hijau. Harga running di bawah Senko Spanday, lihat ya. Ini kan Senko Spanday, ini harga running di bawah. Jadi saya lebih prefer untuk plan bearish. Untuk market New Zealand dollar US dollar, saya bakal prefer untuk ngambil atau nyari di time frame lebih kecil trigger untuk masuk posisi sell. Oke, jadi New Zealand dollar US dollar saya prefer untuk bearish. USD Canadian dollar, clocknya adalah clock bearish. Hijau Tenkannya ini hijau flat, Tenkan di bawah. Oke, hijau flat, Tenkan di bawah, harga close di atas daripada Tenkan. Artinya adalah ada kemungkinan harga kembali rally ke 32, 39, 32, 40. Oke, setelah itu kita mau lihat reaksi berikutnya gimana. Oke, bagi kalian yang ingin tradingnya adalah sesuai dengan trennya masih tren bearish ya. Cuman saya mau katakan di sini adalah ada kemungkinan terjadi koreksi ke atas, sifatnya koreksi. Jadi artinya dalam tren turun, koreksi itu ya naik. Oke, naik, apakah benar-benar reverse atau drop lagi? Sampai saat ini sih kecenderungan adalah bukan benar-benar reverse ke atas atau balik ke atas, tapi adalah koreksi ya, koreksi untuk drop lagi kemungkinan. Ya, but let's see. Ya, kita lihat step by step. Nah di sini kalian bisa lihat hijaunya ini flat ya, 1.32, 439 atau 40 ya, sekitar 1.3240 lah ya. Oke, nah kalau kalian mau sell, kalau saya pribadi mau sell, maka saya mau lihat setelah ini harga misalkan yang di sini lalu dia drop kembali di bawah daripada si Tenkan, close kembali di bawah Tenkan. Close kembali di bawah Tenkan itu maksudnya adalah yang kayak gini. Nah, contohnya gini lah. Nah, contoh seperti ini, candle ini. Ini kan hijau, Tenkan. Dia drop kembali di bawah Tenkan baru turun lagi. Oke. Jadi kalau saya mau sell, saya mau lihat harga bisa drop kembali di bawah daripada Tenkan di chart
USD Canadian dollar. Jadi untuk sementara saya lihat adalah ke atas. Saya prefer untuk ngambil, nggak ada posisi dulu. Kalau saya mau sell untuk mau plannya benar-benar confirm untuk bearish, maka saya mau lihat harga close di bawah daripada si Tenkan terlebih dahulu. Oke, itu yang saya akan lakukan di USD Canadian dollar. USD Swiss franc ini adalah market bearish, ini arahnya ke bawah, ini arahnya ke bawah. Oke, drop down ke time frame lebih kecil untuk nyari trigger. Oke, ya, 8 jam, 6 jam dulu. 6 jam, ini masih bearish sebenarnya, coba drop 4 jam. 3 jam, 3 jam malah mulai naik. Let's see. Time frame besarnya ini masih plan yang bearish ya. Oke. Jadi kita mau ngapain? Kita mau nyari trigger untuk entry posisi. Oke, apakah ini ada trigger? Belum. Oke. Coba di 8 jam. Menurut saya momentum bearish bakal berlanjut untuk turun jikalau di time frame 8 jam ini harga kembali drop di bawah daripada si Kijun. Sorry, bukan Kijun, Tenkan ya. Di Kijun di sini Tenkan. Kalau harga drop kembali di bawah 1 poin, sorry, bukan 1 poin, 0,8622 drop kembali di bawah ini, maka saya akan sell kembali untuk USD Swiss franc. Kalau harganya naik terus, ya saya biarin aja dulu. Ya saya mau lihat apakah dia benar-benar balik arah atau enggak. Jadi overall saya masih prefer untuk plan bearish dengan saya mau entry apabila di 8 jam ini harga bisa close kembali di bawah 0,8622. Oke, berikutnya adalah USD Yen. Nah, USD Yen, kemarin saya katakan ini adalah bullish yang melemah. Oke, namun harga dihantam naik terus dan harganya sudah di atas daripada si Kijun ya warna merah. Oke, kita drop down ke time frame lebih kecil. Nah, di sini juga sama. Ini juga sama, harga di atas daripada Kijun 12 jam. Kijunnya masih di atas. Sebenarnya kalau di sini kita mau buy itu bisa ya. Ketika close candle ini berarti di candle yang 141373 kita bisa buy. Stop lossnya di low di sini ya 141330-an ini bisa buy, kita stop lossnya di bawah low ini. Oke, jadi ini lebih cocok cenderung saya lihat adalah buy. Kenapa buy? Karena Kijun sudah di bawah daripada Tenkan, warna biru di atas daripada warna merah. Oke, kemudian harga juga sanggup di atas daripada Senko Span B. Nah, di sini juga akan di atas Senko Span B. Stop loss kalian di sini. Nah, untuk take profit kalian ukur dari jarak ini ke sini berapa, kemudian kalian bisa cari minimal 1 sampai 2, 1 banding 1 sampai 1 banding 2. Oke, itu trading plan untuk USD Yen. Oke, saya cenderung bullish. Ya. Oke, berikutnya kita masuk ke cross. Ya. Cross Aussie Yen. Oke. Nah, Aussie Yen Kijun di atas daripada Tenkan, cloud bullish, kita bingung mau apain, kita drop. Ya, kita nggak usah pakai ini jadi time frame acuan, kita pakai time frame yang lain. Ini zona konsolidasi, ini juga nggak jelas. Ini juga zona konsolidasi. Ini nyaris turn, kita nggak pakai ini. 6 jam. Ini juga sama, Tenkan sudah di atas gear. Ini cenderung bullish ya sebenarnya. Ini cenderung bullish, mengikuti USD Yen. Oke, kita tinggal cari time frame untuk dijadikan entry, momen entry. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Saya nggak suka yang begini. Kenapa? Karena ini memang walaupun di atas, tapi ini flat, ini flat, ini flat. Yang begini-begini ini 50-50 biasanya. Oke, kita tinggal drop lagi. Oke. Di candle ini sudah indikasi kasih buy.
berarti di 9506 itu kasih indikasi untuk buy. Oke, stop lossnya itu adalah di sini, di bawah ini. Jadi kalau Senin kalian buka market, kalian mau mengambil posisi untuk market Aussie Yen, buat saya drop lagi ya. Oke, kita pakai 3 jam ini bisa dipakai. Oke, dia drop, close di atas, kemudian koreksi. Menurut saya ada kemungkinan untuk naik lagi. Oke, kenapa ini ngarah ke atas? Kijun Tenkan, posisinya Tenkan di atas, Kijun di bawah. Buy stop lossnya itu adalah di bawah awan ini 9429, berarti kurang lebih 9430, berarti kurang lebih adalah 110 sampai 120 pips ke bawah. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang entry atau ngambil posisi, kalian udah tahu setiap entry di awal itu risknya di mana. Nah, kalian lihat account kalian, lihat size lotnya, apakah itu affordable nggak buat kalian? Apakah kalau masuk posisi itu bisa baik-baik aja nggak dengan risk di bawah ini? Kalau kalian merasa ini oke, ya silakan kalian entry. Ini bisa, menurut saya bisa beli ya untuk di sini Aussie Yen. Oke, berikutnya adalah Aussie New Zealand. Ini outlooknya gimana? Oke, Kijun di atas daripada Tenkan, cloudnya cloud bullish. Oke, kita ganti time frame acuan 16 jam. Oke, 16 jam terjadi twist, Tenkan di atas daripada Kijun. Oke, harganya juga di atas daripada Senko Span B ya. Oke, kita lihat kalau hari Senin harganya itu sudah bisa di atas daripada cloud, ini cenderung bisa dimanfaatkan untuk posisi buy. Jadi Aussie New Zealand saya cenderung bullish. Swiss franc yen saya ngambil posisi, kemudian kemarin kena stop loss. Oke, it's okay ya, karena kita sudah sesuai dengan plan kita ya, walaupun saya kena stop loss. Oke, walaupun saya kena stop loss, it's okay. Kemudian harga mantul kembali. Nah, untuk ini plannya adalah plan bullish. Ya, plannya adalah plan bullish. Kenapa plannya plan bullish? Karena harganya naik. Ya, Senko Span B, Senko Span A ini naik. Kijun Tenkan juga naik ke atas. Oke, Ciko dalam keadaan yang mengarah ke atas bebas. Oke, ini adalah cocoknya plan bullish. Oke, nah kalau plan bullish saya prefer untuk koreksi terlebih dahulu, retest ya, kondisi retest. Kenapa? Karena ini sudah dalam kondisi yang overbought. Oke, overbought. Nah, kita lihat trigger dari time frame lebih kecil ada nggak? Oke, trigger dari time frame lebih kecil ini bullish ya. Ini dia kasih tahu indikasi bullish, dia drop, dia naik kembali, dia drop, naik kembali, drop, kemudian close kembali dari atas daripada Tenkan. Oke, kita drop ke time frame 12 jam. Ini juga sama, bullish. Ini juga sama, bullish. Jadi bullishnya itu terakhir adalah 163433, bullish ya. Oke, jadi overall untuk ini plan saya adalah plan bullish. Oke, plan saya adalah plan bullish. Kita tinggal cari trigger dari time frame lebih kecil ya, time frame lebih kecil. Time frame lebih kecil, coba lihat ya. Yang ini saya nggak sukanya adalah si Kijun ini flat. Coba kita turun, cari trigger ya. Ini juga flat. Nah, kalau kalian ketemu begini ya, kalau kalian ketemu yang begini, ini flat, walaupun ini bullish ya, mending kalian tunggu koreksi, dia sekali lagi ayun ke atas, close daripada Tenkan, kalian baru buy. Oke, kalau saya lebih prefer seperti itu ya, saya lebih prefer seperti ini. Nah, contohnya gini, kita nggak tahu ini dia apa lagi. Kenapa saya katakan kita tunggu dulu, sabar dulu, karena di sini ini sudah sudah overbought ya, sudah overbought. Kalian lihat. Nah, contohnya kalau dia flat begini kan, dia flat begini, dia harganya bisa ketarik ke bawah. Kita nggak tahu tarik ke bawahnya apakah benar-benar jeblok baru naik lagi atau gimana. So walaupun ini saya katakan bullish, saya lebih prefer dari time frame lebih kecil, nunggu harganya turun
close kembali di atas daripada Tenkan, baru ambil posisi buy, ya. Oke, ini ada yang no, that's not right. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa, ya. Apakah saya tadi ngomongnya salah atau sudah saya ralat atau gimana? Coba nanti klik di chat ya. Oke, bro. Jadi ini saya prefer bullish, cari trigger atau cari buy setup di time frame lebih kecil untuk entry. Euro OS. Oke, kita dari time frame daily dulu. Euro OS ini bullish. Nah, cuman saya nggak sukanya adalah walaupun ini ngarah ke atas, ini masih di bawah, masih tertinggal di bawah. Oke, masih tertinggal di bawah. Kita ganti untuk time frame, jangan pakai yang 12 jam. Jangan pakai yang 24 jam atau 1 hari. Oke, ini kasih indikasi buy ya. Oke, ini kasih indikasi buy, naik, drop, terus kembali di atas daripada si daripada si Tenkan, kasih indikasi buy. Kita confirm lagi dengan time frame lebih kecil, ini juga sama, kasih indikasi buy. Cuma saya nggak sukanya lihat ya, ini dia flat, artinya harga bisa ketarik lagi. Saya nggak prefer untuk masuk sekarang kalau mau buy, saya nggak prefer untuk masuk sekarang. Nah lihat ya, ini dia naik, drop, kan ketahan di walaupun di sini dia ketahan di hijau, ini ada kemungkinan harganya ini kembali lagi ke sini 64195. Itu adalah harga si hijau ya, major pullback. Oke, kalau kalian mau buy pun turun lagi. Nah ini malah hijaunya di atas. Kesimpulannya adalah saya akan buy, saya lebih cenderung prefer untuk buy. Oke, cuma saya mau nunggunya gimana? Saya mau nunggu ayunan berikutnya untuk naik. Jadi ayunan itu maksudnya dia drop. Ini kan sekarang lagi naik nih. Dia drop sekali lagi, ayun berikutnya. Ya, ayunan berikutnya untuk naik. Konfirmasinya gimana? Konfirmasi adalah kalau dia close di atas daripada si Tenkan. Kalau itu terjadi, baru kita ya untuk time frame yang ini 6 jam. Oke, Euro Aussie saya bakal perhatikan time frame yang ini. Oke, jadi Ichimoku itu kalau saya pakai, saya pribadi menggunakannya itu nggak bisa single time frame, multiple time frame. Euro GBP ya. Oke. Euro GBP ini dia masuk ke daerah konsolidasi. Saya akan menghindarkan market ini. Kenapa saya menghindarkan market ini? Karena begini, ini dia dalam keadaan flat, Tenkan hijaunya harganya sama, satu harga. Oke, lihat ya. 0.86024 warna biru, 86024 warna merah. Jadi ini flat, ini juga flat. Kita nggak tahu apakah dia naik kembali sampai sini, nembus ke atas, atau dia malah turun kembali ke bawah, drop lebih jauh lagi, kita nggak tahu. Saya nggak prefer untuk pakai, at least saya nggak prefer pakai time frame ini ya. Jadi nggak turun. Nah lihat, ini juga flat. Ini bullish tapi flat. Lihat, artinya harga bisa ketarik ke sini. Kita turun lagi ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk market kayak gini? Nah, kita hampir dapat clue-nya. Coba ya. Oke. Kita pakai 4 jam. Saya baru akan buy apabila ini kan harga turun nih. Ini flat. Kita nggak tahu apakah harganya drop atau naik. Dari keadaan kayak gini, saya lebih prefer saya tunggu karena ini adalah bullish. Saya tunggu harganya itu di atas daripada bisa close kembali di atas daripada si Tenkan. Kalau itu terjadi, baru saya akan coba untuk entry posisi buy untuk time frame 4 jam. Oke, itu yang akan saya lakukan kalau saya mau trade posisi di pair Euro GBP. Ya. Oke. Next, Euro Yen. Oke, Euro Yen Kijun Tenkan mengarah ke atas, jelas ini adalah plan yang bullish, ya, plan bullish. Turun 16 jam,
Ini nggak ada trigger, ini bukan trigger. Kenapa? Karena Tenkan Kijunnya di dalam cloud. Ini juga belum ada, bukan trigger, Tenkan Kijun dalam cloud. Oke, ini flat. Oke, jadi kalau ini mau jadikan, ya, kita coba jangan pakai 8 jam. 8 jam itu kelamaan. Pakai 4 jam. 4 jam. 1 jam. Oke. Kalian boleh pakai 1 jam ini, yaitu kenapa? Karena dia udah up. Sekarang harganya kalian tunggu ayunan berikutnya, yaitu dia koreksi dulu. Lalu kalau dia ada koreksi, close kembali di atas daripada Tenkan di sini, seperti yang di sini, baru kita buy. Oke, baru kita buy. Ya, kalau kayak gini, ini justru kalau kita buy begini, kalian ada kemungkinan keseret sampai ke sini. Kenapa? Karena tidurnya ini flat. Oke, jadi saya tidak prefer untuk buy di sini. Drop, ayunan berikutnya dia naik, close kembali di atas daripada Tenkan, saya baru buy. Untuk Euro Yen saya cenderung nunggu posisi buy, plan bullish. Oke, GBP Yen. GBP Yen untuk market daily, oke, market daily, time frame daily maksud saya. Tenkan Kijun itu candle berada di antara Tenkan dan Kijunnya. Kemudian ini juga ya agak flat walaupun di bullish. Saya ganti 16 jam. Oke, ini juga enggak oke. Ini enggak oke. Kenapa? Ini bullish tapi Kijun di atas daripada Tenkan. Saya nggak bisa pakai ini. Saya nggak tahu ini 50-50. Oke, ini saya biarin dulu. Jam. Oke. Balik ke daily. Ini harga naik, drop. Saya nggak tahu ini flat, ini agak ini cenderung flat kan. Saya nggak tahu apakah ini dia bakalan drop atau bakalan naik kembali. Jadi saya perlu tunggu 1, 2, atau 3 hari ke depan. Oke, 1 sampai 3 hari ke depan saya mau melihat harganya ini close kembali nggak di atas daripada Tenkan. Kalau harganya close kembali di atas daripada Tenkan, saya benar-benar firm ini bullish. Sekarang ini saya nggak tahu. Ini 50-50 chance. Ya, saya mau lihat harga kembali close di atas daripada Tenkan, kemudian saya cari time frame di bawah time frame daily, ya, time frame lebih kecil untuk nyari trigger buy untuk GBP. Oh, ini GBP AUD ya, ini GBP AUD. Oke, GBP AUD saya nyari di time frame lebih, saya tunggu ya, tunggu harganya ini di atas daripada close di atas daripada Tenkan dulu. Kalau itu sudah terjadi, saya cari trigger dari time frame lebih kecil untuk ngambil posisi buy. Oke, GBP Swiss franc. GBP Swiss franc ini bearish ya, ini bearish walaupun ini begini. Oke, nah ini baru terjadi twist. Oke, kita turun ke time frame lebih kecil. Nah ini jelas bearish, bearish. Oke, bearish, bearish. Nah 6 jam, kalau misalkan Senin atau Selasa, ya pokoknya setelah inilah ya, setelah candle penutupan ini, harganya ini close kembali di bawah daripada si Tenkan, maka kita akan sell. Saya akan sell. Kalau harganya ini, kalau ini sekarang dia flat, ini juga sebenarnya kan masih cukup tebal ya awannya. Jadi ada kemungkinan ini bakal bearish, masih tetap bearish, tapi bearishnya ini adalah kemungkinan keseret dulu naik ke atas, baru drop, atau keseret mendekati atas, drop. Nah, sekarang kita nggak tahu apakah dia mendekat di sini atau enggak, ya. Jadi benar-benar sekali lagi terkonfirmasi next ini apa namanya, next wave ya, saya bilang gelombang penurunan berikutnya adalah kalau dia turun atau drop di bawah daripada si Tenkan. Kalau itu terjadi kayak gini lah contohnya, kayak gini, kayak gini, bukan, sorry, yang contohnya kayak gini misalkan.
Kalian bisa lihat ya. Nah, ini drop, naik, drop kan, yang di sini kan dia drop di bawah daripada kan, baru dia drop lagi. Ini juga sama, saya akan menunggu pola yang sama di sini. Oke, dia drop, naik, drop kembali di atas daripada kan, maka kita akan lihat GBP Swiss franc untuk drop kembali. Jadi ini saya planningnya adalah cocoknya bearish menurut saya. Oke, kita bahas terakhir, ini adalah GBP Yen. GBP Yen, lihat ya. Ini harganya Tenkan ini. Tenkan 180.996, Kijun 181. Oke, artinya Kijun di atas daripada si Tenkan. Sedangkan dalam tren yang bullish, kita mau lihat Tenkan itu adalah di atas daripada si Kijun. Kita ganti time frame. Nah, ini hampir terjadi twist, tapi belum terkonfirmasi. Oke, ini Kijun di atas daripada Tenkan, ini hampir twist. Oke, kita turun lagi. Tenkan sudah di atas daripada Kijun, namun cloudnya masih cloud bearish. Oke, ini saya prefer, kalau ini ya, kalau kita harus trade ini, saya prefer untuk tarik trigger di time frame lebih kecil untuk ambil posisi buy. Ya, untuk ambil posisi buy. Kenapa? Kalian lihat di sini, ini awalnya masih cukup tebal. Cuman yang membingungkan itu adalah Kijun dan Tenkan. Oke, nah jadi kita drop tadi sampai time frame 4 jam. 8 jam, 6 jam atau enggak? Sekali. 4 jam, 4. Ya. Nah ini yang saya maksud. 8 jam, Tenkan sudah di atas Kijun dan harganya di atas daripada Senko Span B. Ya, harganya di atas daripada Senko Span B. Oke, jadi ini cenderungnya adalah kemungkinan bullish. Oke, jadi kalian cari dulu dari time frame lebih kecil. Contohnya, kalau kayak gini saya lebih prefer tunggu ada koreksi ya. Saya prefer tunggu ada koreksi, misalkan di time frame ya, let's say 45 menit lah ya. Hari Senin atau Selasa, saya mau lihat harganya drop dulu di antara Tenkan dan Kijun, kemudian dia close kembali di atas daripada Tenkan, saya baru akan enter untuk ambil posisi buy, ya, untuk ambil posisi buy. Kenapa? Karena USD Yen tadi juga yang kita lihat adalah cenderung buy atau cenderung lebih cocok planning yang bullish daripada planning yang bearish. Oke, jadi tadi kita udah rangkum ya dari komoditi, major, kemudian cross, ya intinya sekali lagi teman-teman semuanya, minggu depan itu bakal jadi minggu yang sangat volatile, ya minggu yang sangat lebih volatile, lebih banyak pergerakan, karena tadi saya sudah jelaskan di awal, minggu depan itu kita bakal lihat banyak sekali yang namanya ekonomi kalender, terutama di hari Kamis ya, dini hari. Cuma saran saya adalah satu, kita trading itu usahakan nggak usah begadang teman-teman semuanya. Oke, nggak usah begadang. Lebih baik kita tunggu setelah FOMC apa yang terjadi, nanti akan ketemu setup buy atau setup sell, baru di Kamisnya kita trading. Jadi kalau bisa Rabu ke Kamis itu ya kalian sudah clear posisi, nggak ada posisi lagi. Oke, baru Kamis setelah itu terjadi ada setup berikutnya. Karena gini, di market trading tuh setup bakal selalu ada, hampir setiap hari itu bakal selalu ada. Kalau nggak ada di besok, lusa. Kalau nggak ada di lusa ya hari berikutnya. Kalian nggak perlu tahu, nggak perlu takut ya atau FOMO, nggak dapat posisi yang bagus untuk trading. Oke, jadi itu adalah salah satu mindset, ya salah satu pola jam trading yang perlu kita atur sehingga kalian tuh tradingnya juga nggak begadang-begadang gitu. Jadi tradingnya tetap sehat. Oke, jadi itu dulu untuk weekly market outlook minggu ini. Tadi saya sudah bahas satu persatu, jadi yang belum nonton atau yang nanti misalkan terlambat tadi untuk join, misalkan posting di YouTube. Oke, I'll see you guys nanti mungkin di ya hari kali ya hari Rabu atau hari Kamis atau hari Jumat ya. Mungkin Senin Selasa itu saya nggak keburu ya untuk
untuk market reaction atau live market update. Ya, saya nggak keburu Senin atau Selasa. Jadi mungkin antara Rabu, Kamis atau Jumat. Nanti saya announce di Instagram. Oke, I'll see you guys in the next session. Thank you. Sampai ketemu lagi. Happy weekend all buat semuanya. Ya, sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi next. Bye-bye.